In the breaking news tonight, a potential military strike on Iran could happen as soon as Saturday, according to top national security officials. A massive amount of U.S. military equipment continues to flood into the Middle East in preparation for action against Iran. Dunia masuk mode tunggu. Laporan dari CNN dan CBS menyebut militer Amerika Serikat sudah siap menyerang Iran secepat akhir pekan ini. Pasukan sudah ditempatkan, armada laut bergerak, pesawat tempur dipindahkan lebih dekat ke Timur Tengah. Di Washington, pejabat keamanan nasional sudah rapat di Situation Room. Namun satu hal masih belum terjadi. Presiden Amerika Serikat belum membuat keputusan final. Di saat yang sama, Iran juga tidak diam. Fasilitas nuklir diperkuat. Pasukan disiagakan, dan peringatan keras mulai muncul dari pejabat militer hingga pemimpin tertinggi negara. Kini Iran dan AS benar-benar memasuki countdown keputusan. Akhir pekan ini bisa menjadi penentuan. Ketegangan ini sebenarnya tidak muncul tiba-tiba. Beberapa minggu terakhir, Amerika Serikat dan Iran kembali melakukan negosiasi nuklir tidak langsung di Jenewa. Setelah pertemuan sebelumnya di Oman, Washington menuntut satu hal utama. Iran harus menghentikan pengayaan uranium dan membatasi program misilnya. Iran menolak. Teheran bersikeras program nuklirnya untuk tujuan damai dan hanya bersedia berdiskusi jika sanksi dicabut. Masalahnya, situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu, negosiasi juga buntu, dan hanya beberapa hari setelah deadline habis, terjadi serangan militer yang menargetkan fasilitas nuklir Iran. Karena itu sekarang banyak analis melihat pola yang mirip mulai berulang. Di satu sisi, Amerika tetap berbicara diplomasi. Di sisi lain, armada militernya terus diperkuat. Artinya, dua jalur berjalan bersamaan. Jalur negosiasi dan jalur militer. Dan justru di titik inilah internet mulai ramai. Dalam beberapa hari terakhir muncul berbagai postingan anonim di media sosial yang menyebut adanya timeline serangan. Akun @obviousrises dan @paul_furber membagikan klaim dari forum anonim 4chan yang menyebut Amerika akan segera meluncurkan serangan militer terhadap Iran. Postingan tersebut bahkan menyebut adanya hitungan waktu 36 jam, lalu 24 jam, serta spekulasi bahwa serangan awal akan menargetkan kepemimpinan Iran. Sementara akun China Pulse juga menyebarkan teori bahwa perang bisa dimulai pada hari Jumat. Namun penting dipahami, ini bukan konfirmasi perang. Fenomena seperti ini dikenal dalam konflik modern sebagai information warfare. Ketika situasi militer tegang, rumor dan kebocoran sering bermunculan untuk mempengaruhi opini politik. Jadi rumor countdown bukan bukti perang akan terjadi, melainkan tanda bahwa situasi sudah cukup tegang sampai publik global ikut berspekulasi. Dan alasan spekulasi itu muncul satu, karena di lapangan, pergerakan militernya benar-benar nyata. Yang membuat situasi ini berbeda dari sekedar ancaman politik adalah pergerakan militernya. Menurut laporan berbagai media internasional, Amerika Serikat telah menempatkan kekuatan militernya dalam posisi yang sangat tidak biasa di sekitar Iran. Dua kelompok kapal induk ditempatkan menuju kawasan Teluk. Kapal perusak mulai beroperasi di sekitar Selat Hormuz. Pesawat pengintai dan AWACS dipindahkan lebih dekat ke Timur Tengah. Pesawat tanker pengisi bahan bakar diterbangkan dari Inggris dan jet tempur ditempatkan di berbagai pangkalan regional. Dalam dunia militer, konfigurasi seperti ini bukan latihan. Ini adalah posisi operasional readiness. Artinya serangan bisa dilakukan kapan saja jika perintah diberikan. Bahkan pejabat Gedung Putih mengonfirmasi bahwa militer AS siap melakukan serangan secepat akhir pekan. Namun yang menarik, Iran justru bereaksi soal serangan itu benar-benar mungkin terjadi. Citra satelit yang dianalisis Reuters menunjukkan fasilitas militer dan nuklir Iran sedang diperkuat secara besar-besaran. Kompleks militer
Parchin ditutup lapisan beton dan tanah. Akses terowongan di Isfahan ditimbun kembali. Fasilitas Natanz diperkuat ulang. Pangkalan misil juga diperbaiki setelah serangan sebelumnya. Ini bukan langkah simbolik. Negara tidak mengubur fasilitas strategisnya jika hanya menghadapi tekanan diplomatik. Langkah ini biasanya dilakukan untuk menghadapi bom penghancur bunker, jenis senjata yang digunakan pada serangan udara awal. Selain itu, Iran juga mengerahkan pasukan ke Selat Hormuz, memperkuat pertahanan udara, mengaktifkan konsep Mosaic Defense, yaitu sistem komando militer terdesentralisasi agar tetap berfungsi meskipun pimpinan diserang. Artinya Iran bukan hanya mempersiapkan perang, tetapi mempersiapkan serangan pertama dari pihak lawan. Dalam sebuah pidato di Teheran, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menanggapi pengiriman kapal perang Amerika ke kawasan Teluk Persia. Ia tidak sekedar menyebut Iran siap bertahan, ia mengatakan sesuatu yang jauh lebih spesifik. Menurutnya, kapal induk memang mesin perang berbahaya, namun ada senjata yang jauh lebih berbahaya, yaitu senjata yang bisa mengirim kapal induk itu ke dasar laut. Ia juga memperingatkan bahwa bahkan militer terkuat di dunia bisa menerima pukulan yang tidak mampu mereka bangkitkan kembali. مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلند شه. Ya, pernyataan ini penting karena dalam struktur Iran, presiden bukan pengambil keputusan perang. Keputusan strategis berada di tangan Supreme Leader. Artinya, ini bukan komentar politik biasa, ini sinyal negara. Tidak lama setelah itu pernyataan keras datang dari militer, Jenderal Mohammad Reza Naqvi, penasihat senior Garda Revolusi Iran, mengatakan Amerika tidak akan mampu berbuat apapun terhadap Iran, bahkan jika semua kapal induknya dikerahkan mendekat. Ia bahkan menyebut Amerika sudah selesai. امریکا حتما شکست خورده است. امریکا ناتوان از هر تعرضی باید بره داخل خودش رو جمع کنه. Di tengah meningkatnya ketegangan ini muncul satu pernyataan yang justru datang dari dalam Amerika sendiri. Mantan perwira CIA John Kiriakou membahas kemampuan militer Iran dalam sebuah wawancara. Ia menceritakan percakapannya dengan mantan kolonel Angkatan Darat AS, Douglas McGregor. Kiriakou bertanya sederhana, apakah kapal induk Amerika bisa mempertahankan diri dari rudal hypersonic? Jawabannya singkat, tidak. Menurutnya, saat ini belum ada pertahanan efektif terhadap rudal hypersonic. I was talking to Colonel Doug McGregor a few days ago about Iran's hypersonic missiles, and I said, Doug, I'm not a military guy. I don't know the details of these programs. Can an aircraft carrier defend itself from a hypersonic missile? And he said, no. There's no defense from a hypersonic missile. Well, the Iranians have hypersonics. The Chinese and the Russians gave them the technology and they developed it internally, domestically. An aircraft carrier is the size of a city. Dan yang membuat pernyataan ini penting, ia mengatakan Iran memiliki senjata hypersonic. Kenapa ini serius? Karena seluruh strategi militer Amerika di Timur Tengah bertumpu pada kapal induk. Kapal induk bukan sekedar kapal, itu pangkalan udara berjalan, pusat operasi serangan awal dan simbol kekuatan global Amerika. Jika kapal induk terkena serangan, dampaknya bukan hanya militer, dampaknya politik dan psikologis. Beberapa analis bahkan menyebutnya sebagai carrier killer. Rudal jenis ini bergerak sangat cepat, bermanuver di udara, dan jauh lebih sulit dicegat oleh radar dibandingkan rudal biasa. Hal ini makin diperhatikan setelah citra satelit konflik sebelumnya menunjukkan serangan rudal Iran mampu mengenai target dengan presisi dan menembus sistem pertahanan udara. Artinya perang, jika benar terjadi, tidak akan menjadi operasi sepihak, risikonya akan jauh lebih besar bagi kedua pihak.
Ya masalahnya, konflik ini tidak akan berhenti di Amerika dan Iran saja. Ada satu lokasi yang sekarang jadi pusat perhatian, Selat Hormuz. Perairan sempit ini adalah jalur utama pengiriman minyak dunia. Hampir 1/5 pasokan energi global melewati sini setiap hari. Dan Iran sudah memberi peringatan, jika diserang, jalur itu bisa ditutup. Artinya dampaknya tidak hanya militer, harga minyak bisa melonjak, pasar global terguncang, dan ekonomi dunia ikut terkena. Di saat yang sama, Rusia melakukan latihan laut bersama Iran. Negara-negara Teluk mulai melakukan upaya diplomasi untuk mencegah eskalasi. Semua pihak tahu, jika konflik pecah, efeknya bisa melebar jauh dari kawasan. Sekarang situasinya unik, Amerika sudah menempatkan armadanya. Iran sudah memperkuat bunker dan pertahanannya. Diplomasi masih berjalan, tapi belum menghasilkan kesepakatan. Artinya yang sedang terjadi bukan lagi persiapan biasa, ini adalah momen sebelum keputusan besar diambil. Karena pada akhirnya, perang tidak dimulai oleh misil, perang dimulai oleh keputusan. Dan saat ini, dunia sedang menunggu satu hal, apakah perintah itu akan diberikan atau ditahan. Sampai keputusan itu dibuat, countdown masih berjalan.